Alright. Nah, saya kepengen nih ngebahas soal kenapa sih orang udah tahu gengsi itu nggak baik, tapi masih juga banyak yang suka mempertahankan gengsi, bahkan suka membeli barang-barang yang mereka sebenarnya tidak butuhkan hanya untuk mempertahankan gengsi mereka. Nah, kalau misalnya saya selidiki, kebetulan saya orang yang juga sangat suka belajar tentang psikologi, saya sangat suka belajar tentang karakter, ya, dan saya kebetulan cukup mendalami tentang studi kasus mengenai hal-hal yang berhubungan dengan gengsi dan gaya hidup konsumtif atau hedonic treadmill ya, gaya hidup yang berlebihan. Nah, kenapa seseorang itu bisa terjerumus dalam pola mempertahankan gengsi meskipun kondisi keuangannya itu sudah tidak mendukung, kondisi keuangannya itu sudah tidak sehat. Nah, saya melihat situasi ini itu karena ya dari hasil studi saya selama ini banyak orang yang membutuhkan pengakuan seperti itu. Nah, mengapa dia sangat membutuhkan pengakuan? Bisa jadi karena pada saat dia masih kecil, ya pada saat dia masih dibesarin waktu kecil, dia itu jarang diakui dan sering dibanding-bandingkan dengan orang lain misalnya atau dibandingkan antar saudara. Sehingga pada saat dia udah menjadi orang yang dewasa, dia merasa dia kekurangan pengakuan tersebut. Dia menjadi orang yang haus untuk diakui, dia menjadi orang yang haus untuk mendapatkan pengakuan secara verbal bahwa kamu ini hebat, kamu ini jago, kamu ini luar biasa, kamu ini sukses, ya. Sehingga banyak orang itu yang melakukan usaha, dia bekerja mati-matian, dia banting tulang mati-matian hanya untuk mendapatkan pengakuan. Which is di mana kita udah tahu bahwa cara termudah, cara yang paling mudah untuk bisa mendapatkan pengakuan yaitu adalah lewat apa namanya? Lewat pengakuan karena sudah mampu membeli barang-barang mewah, sudah mampu membeli aset-aset yang mahal misalnya, ya. Sehingga apa yang terjadi? Ya, yang terjadi kebanyakan orang itu tergesa-gesa ketika dia udah dapat duit, yang dia pikirkan adalah dia mau memenuhi kebutuhan dia, kebutuhan emosional dia. Apa sih kebutuhan emosional dia? Kebutuhan emosional dia adalah mendapatkan pengakuan secara sosial atau mungkin mendapatkan pengakuan dari keluarga dia seperti itu. Nah, saya jujur, saya mau cerita bahwa saya dulu sempat berada di situasi itu, ya. Saya dulu sempat berada di situasi di mana bahwa saya melakukan sesuatu ini demi mendapatkan pengakuan seperti itu. Which is di mana ketika saya setiap kali melakukan itu, setiap kali saya berusaha untuk membeli barang-barang demi mendapatkan pengakuan, itu sama sekali tidak membuat saya merasa puas. Seperti itu. Karena ketika saya diakui, ya, ketika saya diakui, itu membuat saya ingin diakui lebih lagi, ingin diakui lebih lagi, dan itu tidak membuat saya puas pada akhirnya. Seperti itu. Nah, akhirnya saya melakukan, saya dibantu, saya belajar lebih dalam lagi tentang karakter, saya belajar lagi lebih dalam tentang hati yang benar harusnya seperti apa. Dan pada saat saya sudah mendapati kebenaran yang sebenarnya, maka pada saat itulah saya baru paham bahwa ternyata yang membuat saya menjadi budak budak barang mewah itu adalah karena saya haus dan berekspektasi untuk mendapatkan pengakuan seperti itu. Nah, ketika saya sudah berhasil untuk meninggalkan ekspektasi, meninggalkan pengakuan rasa ingin saya untuk diakui itu, maka pada saat itu juga saya menjadi orang yang ya kamu saya punya barang yang sederhana juga nggak menjadi sebuah masalah untuk saya seperti itu. Dan pada saat itulah saya baru bisa tertolong, saya jadi lebih menggunakan akal sehat saya untuk mengelola keuangan saya, untuk membelanjakan uang saya. Saya memakai barang-barang yang sederhana, saya menggunakan handphone yang murah juga nggak masalah buat saya, ya. Nah, di sana saya menjadi melihat bahwa ketika seseorang itu mengalami masalah financial, ya, sebenarnya bukan mereka tidak mengerti ilmu keuangannya, menurut saya, tapi mereka mengalami masalah financial itu karena mereka memiliki perasaan yang mengendalikan semua tindakan dan keputusan mereka seperti itu. Which is di mana saya bisa menyimpulkan bahwa jika Anda ingin memperbaiki kondisi finansial Anda, maka yang pertama-tama Anda perlu perbaiki itu adalah mental Anda dulu, isi hati Anda dulu. Setelah isi hati Anda sudah bisa diperbaiki, sudah bisa lebih benar, ya, dan tidak lagi haus akan pengakuan, maka pada saat itu Anda secara otomatis pasti akan lebih mampu untuk
mengelola keuangan Anda dengan lebih sehat seperti itu. Nah, kenapa gengsi ini begitu begitu berbahaya? Karena gini, kita coba perhatikan seseorang yang gengsi itu seperti apa ya. Seseorang yang gengsi itu akan cenderung didorong oleh satu keinginan untuk menjadi seseorang yang konsumtif. Seperti itu. Mereka kebanyakan menjadi orang, aduh saya harus beli ini, saya harus beli itu. Tujuannya supaya saya bisa diakui. Itu feelingnya mereka. Ya, dan akhirnya karena keinginan itu membuat mereka melakukan sebuah tindakan, yaitu membeli di luar kemampuan pun juga nggak masalah. Yang penting saya dapat pengakuan. Nah, pada saat itu terjadi, ya mungkin mereka mendapatkan teguran atau diberitahu oleh orang-orang terdekat mereka bahwa, hey, kamu jangan beli ini, kamu jangan beli itu karena kamu itu belum mampu loh sebenarnya, itu bahaya loh buat keuangan kamu, jangan dipaksain. Nah, pada saat orang yang sudah di dasarnya itu butuh pengakuan, mereka akan bilang gini, no, saya butuh ini. Karena kalau saya nggak punya ini, saya nggak bakalan diakui. Which is dimana itulah menjadi sumber masalahnya. Sehingga berdasarkan isi hati tersebut, seseorang menjadi memaksa dirinya untuk membanting tulang lebih dan lebih lagi, mencari uang lebih banyak hanya demi memenuhi gengsi tersebut. Karena mereka merasa haus oleh pengakuan. Ya, nah, apa yang terjadi? Pada saat itu yang mendominasi feeling mereka, itu yang mendominasi perasaan mereka, maka secara otomatis itulah yang membuat mereka mengabaikan namanya fondasi keuangan. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulan saya yang saya bisa sampaikan adalah ilmu keuangan apapun, sehebat apapun ilmu keuangan, Anda membayar ilmu keuangan tersebut 500 juta, 1 miliar, atau berapapun ilmu keuangan tersebut, itu tidak akan ada gunanya. Ilmu investasi apapun yang Anda bayarkan demi bisa meningkatkan kemampuan Anda untuk menghasilkan, itu tidak akan ada gunanya selama Anda masih belum merubah isi hati Anda seperti itu. Ya, so saya ingin menyampaikan bahwa ilmu keuangan tidak ada gunanya jika isi hatinya sendiri belum berubah. Nah, buat teman-teman yang saya yakin ada banyak orang di luar sana yang dikendalikan oleh gengsi mereka, saya berharap bahwa teman-teman tidak menjadi orang yang seperti itu. Karena itu jujur membuat pertama secara keuangan kita terancam, yang kedua, meskipun kita sudah membeli barang-barang yang mewah, itu pun juga sebenarnya tidak menjadi jawaban dari kebutuhan kita. Apa yang menjadi jawaban dari kebutuhan kita sebenarnya adalah ketika kita mengetahui bagaimana caranya kita menghilangkan keinginan kita untuk diakui. Seperti itu. So, semoga apa yang saya sharingkan hari ini itu bisa memberikan satu insight yang bermanfaat untuk teman-teman. Ya, saya mau mengingatkan teman-teman kembali bahwa segala sesuatu yang teman-teman lakukan, ya, segala kondisi keuangan teman-teman yang teman-teman lagi alami saat ini, itu sebenarnya adalah sebuah representasi dari isi hati teman-teman. Ya, jika kita ingin melihat karakter seseorang yang sebenarnya, cara yang paling mudah adalah berikanlah uang yang banyak. Maka pada saat itu karakter seseorang akan keluar dan semakin menonjol. Ya, itu saja yang saya bisa sharingkan hari ini. Semoga bermanfaat. Salam financial security.